Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Faizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8 dengan judul unsur intrinsik teks. Nah, unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita ada 7. Yang pertama, 1. Jenis cerita, 2. Tema, 3. Tokoh, 4. Watak, 5. Alur atau plot, 6. Latar atau setting, yang ketujuh amanat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis cerita. Jenis cerita juga ada 7. Yang pertama ada cerita jenaka, biasanya berisi cerita pendek, berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum atau tawa. Contohnya Sikabayan Sunda. Berikutnya ada mitos. Mitos adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Nyi Roro Kidul. Yang ketiga ada fabel. Fabel biasanya berisi dengan cerita-cerita tokoh binatang yang diceritakan hidup dalam masyarakat seperti manusia. Contohnya ada kancil dan buaya. Berikutnya yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat tertentu. Contohnya Rawa Pening, Gunung Tangkuban Perahu. Yang kelima ada sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Ken Arok. Yang keenam ada cerpen atau cerita pendek, biasanya berisi cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang sesuatu kehidupan manusia. Yang terakhir atau yang ketujuh ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya adalah Laskar Pelangi. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah tema. Tema adalah persoalan utama yang dibahas dalam suatu cerita. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita. Yang ketiga ada tokoh. Nah, di dalam tokoh ini ada tokoh utama, biasanya tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Dan selanjutnya ada tokoh tambahan yang sesekali keluar dalam cerita. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita adalah watak. Nah, di dalam watak ini ada 3, yaitu protagonis untuk tokoh yang baik, yang selanjutnya ada antagonis untuk tokoh yang jahat, dan ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Nah, yang kelima unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur ini terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keenam, latar atau setting. Nah, di dalam latar atau settingnya terdapat 3, yaitu latar tempat, yaitu tempat terjadinya sebuah peristiwa. Selanjutnya yang kedua, latar waktu, yaitu waktu yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa. Yang terakhir, latar sosial. Nah, latar sosial ini menggambarkan kedudukan sosial tokoh di dalam suatu peristiwa atau dongeng. Yang ketujuh, amanat atau pesan moral. Nah, untuk menentukan amanat dalam cerita, caranya ada 3, yaitu yang pertama mendengarkan atau membaca cerita dengan seksama. Yang kedua, mencari dan mencatat kalimat yang mengandung nasihat. Setelah itu yang ketiga, nasihat yang telah dicatat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada seperti nilai moral, nilai budaya, nilai agama, atau nilai sosial. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Cukup sekian ya video dari Ustadz ya.
Jangan lupa belajar dan membantu orang tua. Ustadz akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.